bisababi ikhtilaf gitu, disebabkan bercampur baurnya orang-orang Ajam dengan orang-orang Arab. Seperti itu. Sebab itu juga banyak kesalahan-kesalahan ya dari segi bahasa Arab itu sendiri. Sehingga karena dulu bahasa Arab itu nggak ada kaidah gitu. Jadi kalau kita tanya ke orang-orang Arab dulu apa itu i'rab, nggak tahu. Dia itu murni dari salikoh gitu. Murni benar-benar dari lahir dia memang sudah bisa berbahasa Arab. Jadi itu kaidah itu diterbitkan lewat mana? Lewat tatabu', ya, lewat penelitian atau istiqra'. Istiqra' itu tatabu' kalamil Arab. Jadi melewati berbagai macam penelitian yang ada di kalam Arab sehingga muncullah sebuah kaidah. Nah, makanya kaidah itu muncul bisa melewati berpikir. Ya, kalau berpikir itu berarti kalau kita lihat dari mantik. Ya, itu kan lewat pemikiran. Itu kaidah muncul bisa lewat pemikiran, ya, lewat logika. Bisa juga muncul lewat tatabu'. Nah, lewat tatabu'. Contoh kalau selain bahasa Arab mungkin seperti ilmu sosiologi ya. Karena kan kita mau memunculkan sebuah kondisi seseorang itu dibutuhkan adanya tatabu'. Nah, melewati penelitian lewat dari banyaknya orang. Sehingga dari banyaknya orang diteliti muncullah sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu biasanya kita namakan dengan kaidah gitu. Nah, dari kesalahan itu disebabkan oleh kesalahan orang-orang. Salah satunya yang masyhur ceritanya Abul Asad Ad-Du'ali ketika dia berinteraksi atau berdialog dengan anaknya gitu. Berdialog dengan anaknya, kemudian ada orang Baduy salah dalam membaca Al-Qur'an ya. Dan seterusnya. Nah, akhirnya dari situlah Abul Asad Ad-Du'ali mengadu keluh kesahnya terhadap bahayanya bahasa Arab kalau tidak ditadwin, kalau tidak dikodifikasi gitu. Karena Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan kunci. Ya udah, letakkan isim, fi'il dan huruf. Karena kalau sudah bisa bedain itu semua, insya Allah nggak akan ada kesalahan gitu. Nah, makanya kalau kalian baca buku sejarahnya Tarikhun Nahwi ya punyanya Syekh Muhammad Tontowi. Syekh Muhammad Tontowi itu bukunya bagus ya, tipis kitabnya kalian bisa baca sehari, 2 hari, 3 hari khatam. Itu peletak hakiki daripada ilmu itu sebenarnya Sayyidina Ali. Yang peletak hakiki daripada ilmu nahwu dan sorof itu Sayyidina Ali. Cuman memang Abul Aswad Ad-Du'ali yang eksekusinya gitu ya. Kemudian setelah itu ilmu nahwu dan ilmu sorof itu dulu dia bercampur dalam satu kitab itu. Nah, itu dari sejarahnya, sebab-sebab nahwu dan sorof itu dikodifikasi. Kemudian dari segi kitab-kitab mutaqaddimin. Jadi dulu kutub sorof, kutub lughah Arabiyah itu semua bercampur ya. Jadi ada nahwu dan juga sorof. Siapa aja buku-buku ya, siapa saja ini buku-buku yang memang dulunya itu bercampur dengan sorof. Yang pertama ada, ini kitab mutaqaddimin ya, nanti ada mutaakhirin. Artinya kitab mutaakhirin itu ngikutin mutaqaddimin juga. Ya, kitabnya bercampur dengan nahwu juga. Nah, makanya kalau kawan-kawan ini, kalau teman-teman itu ngecek kitab-kitab buku terdahulu, pertama itu pasti ada nahwu, setelahnya itu pasti ada sorof. Ya, yang masuk contohnya Alfiyah. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu ada nahwu dulu kan. Nanti setelah bait 700-an itu baru masuk ke sorof ya kan, wazan jamak kilah ya kan, jamak taksir itu dan kasroh, sudah seterusnya sampai tasgir, nasab dan seterusnya itu sorof kaitan. Di terakhir itu idgham gitu. Nah, itu sorof. Nah, salah satunya adalah kitab Sibawahi. Kitab Sibawahi yang pertama itu Alkitab ya namanya, itu juga isinya bercampur dengan nahwu dan sorof. Bahkan di dalamnya juga ada isi balaghahnya gitu. Isi balaghahnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya kitab Muqtadab ya, Muqtadab lil Mubarrad, punyanya Imam Mubarrad ya. Nah, itu juga isinya itu nahwu dan sorof bercampur, masih ikhtilaf gitu. Kemudian juga ada nama kitab itu Usulun Nahwi, Al-Usul fin Nahwi, punyanya Ibnu Sarraj. Ini orang Basrah semua nih ya, para jagoan Basrahnya. Nanti akan kita bahas ta'arif daripada sorof ya. Nanti kita akan melihat bahwasanya ada perselisihan kecil antara basrah dan sorof terkait asal dari sebuah kata. Nah, itu salah satunya nanti kita akan masuk ke Muqtadab dan juga Al-Usul fi Nahwi. Kemudian juga ada Al-Lumar. Nah, Al-Lumar punyanya Ibnu Jinni.
Punya Ibnu Jini ini isinya juga sama. Jangan kira Ibnu Jini itu punya kitab cuman Al-Munsif sama Khosois, enggak. Dia juga punya kitab namanya Al-Lumah. Nah itu selain juga Tasriful Muluki ya, itu kan udah independen sorof. Jadi dari Alkitab ya sebenarnya Imam Sibawai sampai Al-Lumah itu tuh masih ikhtilaf antara nahwu dan sorof. Kenapa? Karena ta'rif nahwu dulu itu masih menyatu dengan sorof. Apa itu ta'rif daripada nahwu? Ta'rif daripada nahwu itu adalah ilmun yabahatsu fihi an ahwalil kalimatil arabiyyah sawa'un kana ifradan au tarkiban. Ya, kalau ifrad berarti apa? Ifrad berarti itu sorof, kayak gitu. Kalau tarkib berarti apa? Nahwu. Jadi masih bercampur, ikhtilaf. Oleh sebab itu, ilmu sorof itu tidak independen seperti yang ada sekarang ini. Yang ada di hadapan kalian itu kitab itu Tasriful Izzi itu apa? Udah independen gitu, udah mustaqil gitu. Oke. Kemudian setelah itu datanglah mutaakhirin. Nah, mutaakhirin ini contohnya seperti Zamakhsyari gitu ya. Zamakhsyari dan juga Ibnu Muqti dan seterusnya, atau Ibnu Malik. Itu mereka mengikuti gaya-gaya mutaqaddimin. Salah satunya Abu Hayyan. Nah, kitabnya itu Zamakhsyari yang bernama Mufassal. Ya, Mufassal itu juga campuran nahwu dan sorof, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada namanya Ad-Durratul Alfiyah, punyanya Ibnu Muqti. Nah, itu juga campuran nahwu dan sorof. Kemudian lagi ada Alfiyah Ibnu Malik ya. Ada yang hafal Alfiyah Ibnu Malik di sini. Ya. Itu juga campuran nahwu dan sorof. Dan seterusnya. Ya, itulah mereka semua yang mengikuti Iktisyafud Darb tadi. Iktisyafud Darb itu punyanya Abu Hayyan. Ini siapa? Abu Hayyan. Nah, itu juga isinya nahwu dan sorof. Nah, itulah ya. Dan banyak lagi, masih ada tashil dan seterusnya gitu. Itu mereka para mutaakhirin ya yaqtaduna bil mutaqaddimin. Mereka yang mengikuti para mutaqaddimin fi thariqati ta'lif, dalam metode penulisan tentang nahwu dan sorof, kayak gitu. Dan seterusnya ada Jam'ul Jawami. Oke. Kemudian setelah itu kapan kitab sorof itu ya? Kitab sorof itu mulai independen, atau ilmu sorof itu mulai independen. Okay. Ilmu sorof itu mulai independen itu sekitar kitab sorof itu independen pertama kali ditulis itu oleh Abu Utsman Al-Mazini. Kalian cek aja nanti, Abu Utsman Al-Mazini. Ya, kemudian itu matan. Kemudian kitab itu disyarah oleh siapa? Oleh Ibnu Jini. Ya, oleh Ibnu Jini ya, yang dinamakan dengan Al-Munsif. Ya. Itu sekitar ada 4 jilid. Ya, kalau kalian mau beli. Itu bagus kitabnya itu. Kalau kamu mau beli Al-Munsif, itu bagus kitabnya. Jadi kalau kalian mau benar-benar memperdalam ilmu sorof, itu setelah kalian udah belajar Tasriful Izzi, kemudian Syadal Araf ya, lalu masuk ke Tasriful Muluki, lalu langsung ke Syafiyah li Radiyuddin gitu ya, Syafiyah Ibnul Hajib, baru ke syarah Radiyuddin, dan seterusnya nanti sampai ke Al-Munsif. Nah, itu baru kamu bisa diakui jadi pentolan sorof ya. Alfiyah Ibnu Malik dulu. Dan dengan nama Al-Munsif. Nah, itu kitab pertama kali yang ilmu sorof itu independen. Ya, ditulis oleh siapa? Oleh Abu Utsman Al-Mazini, kemudian disyarah oleh siapa? Oleh Ibnu Jini. Oke, Nah, gara-gara beliau inilah mulai tuh ngikut semuanya. Wah, ada inovasi baru nih, gitu. Nah, tapi diikuti oleh orang sesudahnya, tapi dengan apa? Dengan mengevaluasi, imma babnya diubah, imma ada pembahasan yang baru dan seterusnya gitu. Siapa saja yang mengikutinya? Nah, salah satunya ada Abu Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi itu beliau punya Abil Qasim itu beliau punya kitab namanya Daqaiqut Tasrif. Nama kitabnya apa? Daqaiqut Tasrif. Ada juga At-Takmilah. Tapi nanti ada namanya Takmilatuz Zanjani juga. Ini kitab, ini sebenarnya masih belum lengkap ini, Tasriful Izzi. Nanti itu dilengkapin sama
sama Abi Utsman juga ya. Saya lupa ya, pokoknya ada namanya At-Takmilah gitu. Takmilah Lizanjani. Nah itu, kemudian ada namanya At-Takmilah, kemudian ada Al-Miftah. Al-Miftah ini punyanya Abdul Qahir Al-Jurjani. Yang masyhur kitabnya itu apa? Awamilul Mi'ah. Awamilul Mi'ah atau Dalailul Ijaz dan juga Asrarul Balagho. Kemudian masih banyak dan seterusnya. Nah inilah kitab-kitab yang mengikuti jejaknya Abu Utsman Al-Mazini, yang dimana ilmu sorof itu sudah independen. Hakada. Oke. Itu poin yang ketiga tentang poin kedua tentang kitab-kitab ilmu sorof, mulai dari dia itu masih bercampur mukhtalafun bainan nahwi wa sharf, kemudian mulai menjadi independen begitu. Kemudian yang ketiga, yang di sini pembahasan yang ketiga adalah bahwasanya ya, yang ketiga bahwasanya kalian itu tidak akan pernah ya membaca buku-buku nahwu yang masih bercampur dengan sorof ya, masih bercampur dengan sorof. Pasti kitab-kitab yang bercampur dengan nahwu dan sorof di awal itu pasti nahwu dulu. Di awalnya pasti nahwu dulu, baru apa? Baru sorof. Itu makanya ada istilah lantajida kitaban nahwi lantajida kitaban nahwi wa sorfi illa an-nahwa fi akhirih, kecuali nahwu itu di awalnya, fi awalihi, kecuali Iktisyafut Thot punyanya Abu Hayyam ya. Kitab itu kitab sangat sulit ya, kitabnya sangat sulit. Udah gitu sorofnya di awal, udah gitu pembahasannya juga sulit, bahasanya juga sulit ya, sangat tinggi juga bahasanya. Nah, kenapa demikian? Apa sebab nahwu itu didahulukan daripada sorof ya, nahwu itu didahulukan daripada sorof, padahal secara kaidah, nah ini lagi secara kaidah logika atau secara kaidah mantik ya, pembahasan sorof itu kan kalimat ya, sedangkan nahwu itu apa? Tarkibat gitu. Nah, harusnya didahulukan itu apa? Mufrad alal murakkab. Ya, secara logika yang sedikit dulu baru yang banyak. Kenapa harus yang banyak dulu baru yang sedikit? Kayak gitu. Nah, di sini dijawab sama Ibnu Jini. Kalian buka di Al-Munsif itu di awal pembahasan itu, di muqaddimahnya itu dibahas oleh beliau. Alasannya, kenapa? Yang pertama, karena saking sulitnya pembahasan sorof gitu ya, saking sulitnya pembahasan sorof, maka diakhirkan pembahasan apa? Sorof. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti untuk pelajar pemula ya, pelajar pemula seperti kita ini, pelajar bahasa Arab itu berpaling dari apa? Dari ilmu bahasa Arab kayak gitu. Itu saking sulitnya. Lisu'ubatihi itu, karena lisu'ubatihi ala thalib atau ala mubtadi. Jadi li'alla yansorifa, agar dia tidak anhu, agar dia tidak berpaling dari ilmu bahasa Arab kayak gitu. Makanya itu alasan pertama, karena saking sulitnya. Kemudian yang kedua, kenapa kok dibilang sulit gitu? Karena kalau belajar sorof itu kita kan pasti ada namanya kolom ya kan, ya Allah ya dan seterusnya. Yang tadinya kalimatnya begini kok tiba-tiba berubah begini gitu. Yang tadinya kalimatnya begini malah makin ribet berubah dan seterusnya. Nah, itu sedangkan kalau kita belajar nahwu kan kalimatnya nggak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah itu harokat atau huruf akhir ya, huruf akhirnya. Mungkin ada kemasukan waw jama, alif tasnya dan seterusnya, ketambahan nun iwadun anit tanwin gitu ya, nun musanna atau nun jama. Nah, perubahan yang ada di nahwu itu berbeda dengan perubahan yang ada di sorof kayak gitu. Kalau perubahan yang ada di nahwu itu bukan perubahan secara kalimatnya langsung, tapi hanya perubahan ahwal gitu. Contoh ini kita ini nggak akan berubah ya kan. Yang berubah itu apa? Bajunya aja ya kan. Bajunya ada yang nggak pernah ganti bajunya di sini. Iya, kali bajunya banyak model kayak gitu ya. Mau istiqomah dia beli baju itu aja udah. Nah, bajunya itu ganti-ganti, tapi apa? Esensinya tetap
sama. Tapi yang jadi masalah kalau esensinya berbeda. Kalau esensinya apa? Sudah berubah. Ini yang sulit, yang perlu dipertanyakan kenapa. Gitu. Contoh laki-laki. Laki-laki kan esensinya apa? Ya apa namanya? Ya pokoknya dia perkasa, kuat dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba transgender. Nah itu kan esensinya berubah nih. Wah kacau, ini kenapa nih? Perlu dipertanyakan kayak gitu. Nah di sorof seperti itu. Sorof itu yang berubah adalah esensinya gitu. Yang berubah apa? Esensinya atau dinamakan dengan jauhar. Contoh dari koma. Koma kan aslinya koama. Kenapa kok jadi koma? Kayak gitu. Ya, nama gitu. Dan seterusnya. Ba'a aslinya baya'a. Kenapa kok jadi ba'a? Nah itu kan esensinya yang berubah. Perlu dipertanyakan. Ada namanya qalb. Kayak gitu. Nah, karena sorof kaitannya dengan jauhar, sedangkan nahu ya hanya berubah tuh yang di luarnya aja. Nih kayak kita ganti baju, ya ada yang pakai peci, bisa lepas peci, itu namanya arad. Ya, yang berada di luar esensi. Karena pembahasan nahu kaitannya dengan arad, ya, nah sorof dengan jauhar, maka yang didahulukan adalah arad. Karena membahas arad itu lebih mudah daripada membahas esensi. Itu jelas ya. Itu illatu taqdimin nahwi ala sorfi. Alasan kenapa nahwu itu ditakdimkan daripada sorof. Oke. Selesai. Itu apa namanya? Pembahasan daripada alasan nahwu itu ditakdimkan daripada sorof. Kecuali tadi iktisyafud dor. Iktisyafud dor ya punyanya Abu Hayyan. Kenapa kok sorof didahulukan daripada nahwu? Itu memberi isyarat ya kepada orang-orang yang tidak mampu membaca kitab saya, pergi jauh-jauh kayak gitu. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi ini nahwu, jadi ini kitab ini saya sediakan buat orang-orang yang sudah berada di the next level gitu, atau dia sudah berada di atas sidratul muntahanya sorof ya, apa namanya, baru boleh baca iktisyaful dor. Kalau enggak ya udah silahkan menjauh dari kitab saya kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah muqaddimah, poin selanjutnya ya. Ini nyatra semua kan? Oke, dulu orang Arab, dulu tuh ulama-ulama mutaqaddim ini tuh menamakan ilmu bahasa Arab itu adalah ulumul adab. Ya, ulumul apa? Adab. Ulumul adab. Nah, ulumul adab ini, ya, ulumul adab ini adalah didefinisikan oleh mereka itu ilmun yahtarizu biha anil khotobi fil kalami. Oke, fil kalami lafzon wa kitabatan. Dan jadi ilmu adab itu adalah ilmu ya yang dimana ilmu ini bisa mencegah kita ya, dengan ilmu ini bisa mencegah kita dari kesalahan dalam berbicara, dalam suatu kalam, dalam sebuah ungkapan. Baik ungkapannya itu melalui sebuah lafaz atau melalui sebuah tulisan. Sehingga dari definisi ini muncullah ilmu adab itu menjadi 12 gitu ya. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ma'ani bayan badi', kemudian arud, insya, imla dan seterusnya. Dan lain-lain sebagainya. Sehingga nanti ada kitab namanya itu apa? Wasilah al-Adabiyah, punyanya Imam Mursifi gitu.
Nah, wasilatul adabiyah itu bukan wasilah sastra, tapi wasilatu apa al-lughatul arabiyah itu. Inilah alat-alat yang menjadi wasilah untuk masuk atau untuk bisa menikmati kalam Arab. Oke. Nah, kemudian saya nggak perlu perinci ini, pokoknya ini menjadi faidah buat kita semua. Kalau seandainya jadi di dalam pembahasan ilmu adab ini ada yang sifatnya mufrad, tunggal, ada yang sifatnya itu murakkab, susunan kata. Gitu. Nah, di dalam susun yang tunggal itu terbagi menjadi beberapa. Kalau pembahasannya yang berkaitan dengan madlul, dengan makna, ya, maka itu adalah ilmu lughah. Itu adalah ilmu lughah atau yang sering kita sebut dengan ilmu mu'jam. Ilmu mu'jam. Jadi ilmu mu'jam itu adalah ilmu, ya. Jadi di sini taruhlah di sini itu kok susah dibuka ya. Nah, jadi ada yang mufrad. Nah, mufrad ini ada yang lewatnya ke madlul. Nah, madlul ini dinamakan dengan ilmu mu'jam. Ya, ilmu mu'jam. Jadi ilmu mu'jam itu ilmun ya bahasu an madlulatil lafzi. Ilmu yang membahas tentang makna-makna dari sebuah lafaz. Itu. Nah, semua itu dibagi-bagi tuh. Kemudian kalau ilmu yang merangkai ya dalam suatu dalam pembahasan yang mufrad ini, kalau dia membahas bangunan sebuah kata dengan bangunan itu bisa merubah suatu makna, maka itu dinamakan dengan ilmu sorof itu atau ilmu tasrif itu. Nanti kita bahas ya perbedaan tasrif dan sorof. Nah, kalau dia membahas tentang albina itu dinamakan dengan as-sorof gitu. Nah, ini kan al-murakkabat. Oke. Albina atau itu sorof, perubahan dari suatu apa? An aqwalil bina'il arabiyah, kalimatil arabiyah allati laisat bi i'rab, yang dimana dia ini bukan dengan i'rab. Ini adalah ilmu sorof atau ilmu tasrif gitu. Jadi ilmu sorof fokusnya itu ke bangunan sebuah kata gitu. Ya, rangkaian sebuah kata, bukan membahas maknanya. Ya, bukan membahas makna. Misalnya koma, ini koma artinya apa? Enggak. Tapi koma ini asal katanya dari mana? Wazannya apa? Kayak gitu. Kalau mau cari maknanya apa, ya di ilmu mu'jam, bukan di ilmu sorof. Makanya ada orang bisa baca kitab ya, dia baca kitabnya jago gitu. Tapi ketika disuruh jelasin susah. Kenapa? Ya boleh namunya jago, tapi mu'jamnya yang kurang. Kayak gitu. Jadi kadang tuh selalu disalah tuh, apa si nahu ini selalu jadi korban dia. Aduh, aneh gak bisa baca kitab ini gara-gara apa nahunya gak bisa. Padahal nahunya gampang banget ini orang. Tapi apa? Tapi gara-gara dia gak bisa menerjemahkan atau gak tahu maknanya jadi susah. Gitu. Tahu kita baca harokatnya belakang-belakangnya mah tahu. Itu. Tapi apa? Tapi makna-maknanya nggak tahu. Baca belakangnya tahu, tapi nggak bisa baca apa secara keseluruhan. Contohnya yakumu dibaca jadi ikwim gitu ya. Itu kan jadi salah gitu. Ya. Apa namanya? Dan seterusnya. Ya, misalnya yanamu jadi yinim gitu. Kenapa kamu gak apa-apa dikasrohin gitu? Mini city gitu ya. Nah, itu kan jadi gara-gara apa namanya kena doktrin-doktrin yang ada di medsos ya, apa-apa diiin itu. Nah, itu apa jadi sampai ke kitab-kitab juga jadi pelampiasan. Nah, oke. Itu yang terkait pembahasan sorof ya. Jadi ilmu adab, kemudian itu ada ilmu kitab dan seterusnya. Mufrad juga ada yang pembahasan tentang satu makna tapi bisa melalui cara yang berbeda, itu ilmu bayan dan seterusnya. Baik. Oke. Sekarang apa namanya? Kita akan masuk ke ta'rif daripada ilmu sorof ya. Ilmu sorof ya, ilmu sorof itu dia punya dua ta'rif. Oke. Ada yang dimana ta'rifnya itu dia ta'rif an-nazari. Ya. Kemudian juga dia ada ta'rifnya itu al-amali.
Jadi ta'rif yang nazari itu ta'rifnya itu berdasarkan kaidah. Jadi pakai kaidah-kaidah tuh. Ada yang berdasarkan amali. Ta'rif amali itu samrohnya, ya samroh atau prakteknya, kayak gitu. Jadi kalau ini kaidahnya, ini prakteknya. Jadi sorof itu ta'rifnya ada dua. Ada ta'rif nazari, ada ta'rif amali. Ta'rif nazari itu banyak, ya ta'rif nazari itu banyak. Tapi apa? Ta'rif yang paling terbaik, ya kalau kata para ulama, ta'rif terbaik daripada nazari itu adalah ta'rifnya Ibnu Jinni, gitu. Ta'rifnya Ibnu Jinni yang dimana beliau itu mentarifkan, ini saya masukkan ta'rif nazari dulu ya. Ta'rif ilmu nahwu ilmu sharaf an-nazari. Jadi ta'rifu ilmu sharaf at-tasrif an-nazari itu adalah ilmun yu'rafu, ya ilmun yu'rafu bihi, ilmun yu'rafu bi usulin ya ilmun yu'rafu bi usulin, bentar, benar kayak sorry, ilmun akusannya ada nggak? Ini pakai ini. Oh iya ya, nggak kelihatan nih, matanya udah 4 banget. Ilmun bi usulin, oke. Yu'rafu bihi, ya. Yu'rafu bihi abniyatal kalimi allati laisat bi'irab. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ilmu tasrif dari segi nazarinya, gitu. Dari segi nazar atau teorinya. Oke. Sekarang kita coba bedah ya. Nah, ilmu tasrif secara nazar itu ilmun. Nah, ilmun kan di sini ada 3 ya artinya ya. Apa aja? Mutlaqul idrak. Terus apa lagi? Hah? Malaka, rosikho. Kemudian apa lagi? Masail. Ya, masail atau masail itu qawaid. Di semua ilmu itu qawaid. Mau ilmu matematika itu ilmun, berarti qawaid. Ilmu fisika itu ilmun, qawaid gitu. Masail atau qawaid. Kalau mutlaqul idrak ya ini apa? Spidol ya, ini mutlaqul idrak namanya. Jadi sebatas apa yang dilihat oleh mata. Nah, ilmun. Nah, jadi ilmu tasrif dia adalah qaidah. Ya, dia adalah qaidah. Makanya nanti kalau beda ta'rif daripada sorof secara amali. Beda nanti ta'rifnya, dia nggak ada ilmunya. Ilmun bi usulin. Nah, usul itu jamak dari aslun. Ya, aslun. Usul itu jamak dari aslun. Maknanya artinya adalah mayubna alaihi ghairu. Ya, mayubna alaihi ghairu. Oke. Tapi apa namanya? Yang dimana selainnya itu dibangun atas dasar aslun ini. Gitu. Atas apa? Dasar aslun. Atau ada lagi ta'rifnya adalah amrun kulliyun, ya. Amrun kulliyun yang tabiqu alaihi juz'iyat. Juz'iyat. Ya, itu apa namanya? Amrun kulli. Dia adalah suatu hal yang kulli, yang umum, yang dimana hal yang kulli ini di bawahnya ada juz'iyat. Nah,
Pan amrun kulliyun yang tabiqu atau tantabiqu alaihi juz'iyyat. Ada juga juz'iyatnya kayak gitu. Dah, selesai. Nah, itu apa namanya? Contoh ya, ini contoh amrul kullinya. Contohnya misalnya ada kaidah gini. Ini dalam kaidah qalb. Kullu wawin ya, kullu wawin wal fathu ma qablaha. Ya. Kuliba alifan. Jadi apa nih? Setiap waw ya, sebelumnya dia fathah ya, sebelum huruf waw, qoblal waw itu fathah, kuliba alifan. Ya. Wawnya itu diganti jadi alif. Nah, ini kan amrun kulli nih. Ini kulli. Di bawahnya ada apa? Ada juz'i. Contohnya, juz'i itu contoh-contohnya. Misalnya ada apa aja? Seperti koma. Ya, koma. Asalnya apa? Asalnya qawama. Kayak gitu. Nah, karena dia waw, sebelumnya fathah gitu, maka wawnya ini diganti jadi alif, jadi koma gitu. Terus apa lagi? Koma, kemudian banyak ya, masih banyak contohnya. Saya kira-kira seperti itu. Koma itu kalau di fiil ya, kalau di isim seperti apa? Oh, seperti babun ya, babun, dan masih banyak lagi. Ya, kola, koma, babun. Nah, itu babun itu kan tahu dari mana aslinya baubun. Kita lihat jamaknya. Ya. Jamaknya, karena kalau isim ketika dia diubah ke jamak, maka yaruddu ila aslihi, dia harus dikembalikan ke kalimat aslinya kayak gitu. Oke. Itu ta'rif shorof secara nazari. Nah, itulah dari mana itu? Dari Ibnul Hajib. Itu ta'rif terbaik ya. Oke. Biusulin yu'rafu bihi abniyatul kalimil lati laisat bi'irabin, yang dimana dia itu dengan usul ini kita bisa mengetahui bangunan-bangunan sebuah kalimat yang dimana kalimatnya itu bukan i'rab kayak gitu. Oke. Misalnya di sini ada lagi abniyah, kan jama dari bunyah. Ya. Abniyah itu dia jama dari bunyah. Nah, dia bermakna apa? Dia bermakna sighoh. Jadi kalau kalian bunyatuha ay sighotuha, bisa juga bermakna hay'ah. Ya, hay'ah dan seterusnya. Jadi kalau nanti teman-teman itu baca buku shorof atau ketemu kata-kata bunyah atau sighoh, itu semua satu makna dalam shorof. Jadi abniyah maknanya bisa sighoh, bisa hay'ah. Hay'ah itu bentuk, sama bunyah juga bentuk, sighoh juga apa? Bentuk. Kayak gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan abniyah, sighoh atau hay'ah? Maksudnya adalah adadu hurufiha ya, wa sakanatiha wa harakatiha. Ya, jumlah hurufnya, sukunnya, harokatnya, dan juga huruf-hurufnya. Jadi, nah itu nanti dijadikan patokan sebuah wazan kayak gitu. Nanti kalau kalian baca matan bina, wa bina'uhu ya, atau wasighotuhu, itu sama aja tuh. Satu makna seperti itu. Abniyah itu maknanya sighoh atau hay'ah. Kemudian abniyah al-kalim. Nah, al-kalim, oke. Di sini kalimat ada berapa? Ada 3 ya. Kalau ada al-kalim kan jama ya, daripada kalimat. Jama itu kan lebih dari 2 kalau dalam bahasa Arab. Berarti di sini ada isim, ada fi'il, ada juga huruf. Gitu, huruf. Oke. Kalau di nahwu mah sah-sah aja. Karena di nahwu itu fokusnya ke amil. Ya, amil ma'mul. Lebih fokusnya ke ma'mul. Kalau di jurumiyah contohnya. Ya, kalau di awamilnya fokusnya ke amil.
Nah, al-kalim di sini al-isim. Sekarang kalau kita tanya, ya kalau kita bertanya, isim itu masuk ke dalam pembahasan sorof? Masuk, karena ada ismu sulasi, ada ismu rubai, khumasi, bahkan sudasi, ya. Kemudian fi'il masuk nggak ke dalam sorof? Masuk. Ya, ada kaidahnya nih barusan. Huruf masuk nggak ke dalam sorof? Pernah nggak dengar tasrif huruf ini? Via view, ya. Via view, I love you, nggak mungkin kan? Apa namanya? Al harfu. Jadi huruf ini kalau kata Ibnu Jini, ya Ibnu Jini dalam kitabnya Al-Muslim itu yang masuk ke dalam pembahasan sorof, ya wasorfu ya bahasu anil asma'i wal af'ali faqat. Ya, dia hanya membahas kepada isim dan juga fi'il. Karena huruf itu apa? Mabni, nggak ada perubahan sama sekali. Ya, wal harfu mustahiqun lil bina. Ya, karena yang namanya mabni itu bangunannya juga tetap, nggak akan pernah kena perubahan. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Karena dia nggak ada perubahan, jadi nggak masuk ke dalam pembahasan sorof. Nah, pertanyaannya di sini kenapa nggak mengatakan abniyatul asma'i wal af'al? Supaya ini nggak ngikut nih huruf. Kayak gitu. Nah, maka kita kita katakan seperti ini, bahwa al yang ada di al-kalim itu alnya lil jins. Alnya itu apa? Lil jinsi. Makna al lil jinsi itu bisa membatalkan makna jama'. Bisa membatalkan makna jama'. Jadi kita langsung masuk ke makna yang dimurad. Itu makna murad. Makna muradnya apa? Yaitu isim dan fi'il yang masyhur. Ya, seperti apa namanya? Kayak di pembahasan nahwu itu al-i'rab wa taghiru awakhiril kalim. Itu kan kalim ini apa? Isim, fi'il, huruf. Kan yang berubah isim sama fi'il mudhari aja, ya. Fi'il madhi sama amr apa? Enggak berubah. Huruf juga enggak berubah. Ya, awakhiril kalim. Nah, itu kalian baca aja itu di syarah Kafrawi itu dibahas. Kenapa kok harus kalim? Itu ada dua alasan. Itu kalian coba cek ya, nanti kalau ketika kalian murojaah itu bahwasanya salah satu al lil jins itu membatalkan makna jama'. Allati laisat bi'irabin, itu yang dimana sifat dari abniyah itu bangunannya ini tidak ada kaitannya dengan kok ini bi'arab masa nggak ada kaitan dengan orang-orang Arab. Bi'irab. Nah, dengan kata i'rab inilah keluar an-nahwu. Keluar ilmu an-nahwu. Jadi barulah ta'rifnya ini khusus untuk ilmu tasrif atau ilmu sorof. Kalau misalnya yu'rafu abniyatul kalimi masuk tuh nahwu. Kenapa? Karena ilmu nahwu juga mengetahui bangunan kalimat. Ya, bangunan kalimat yang ada di Zaidun kenapa jadi Zaidani. Nah, itu ya, itu kan karena ada amil, koma misalnya, dan juga jumlahnya musanna karena dia musanna. Seperti itu. Laisat bi'irabin. Dengan ini keluarlah an-nahwu. Oke. Ini ta'rif tasrif secara an-nazari. Ya, itu ada di kitabnya Ibnu Al-Hajib. Oke, rahimahullah. Baik. Sekarang kita akan masuk ke kitab daripada Tasriful Izzi. Oke. Tasriful Izzi itu punyanya Abdul Wahab ya, bin Ibrahim bin Abdul Wahab Al-Izz atau Izzuddin. Beliau itu dijuluki mulaqabnya Bi'izzuddin atau Izzil Millah. Beliau itu asalnya Zanjani. Zanjani itu Azerbaijan. Itu Persia ya. Persia itu kan luas banget kan. Dan sekarang terpecah-pecah. Jadi beliau juga Syafi'i ya. Sehingga gara-gara beliau madzhab Syafi'i, beliau itu ditulis oleh Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatnya. Tabaqat Kubra. Itu kan ulama-ulama Syafi'i itu. Dan nanti ada Ibnu Athaillah di situ. Dan juga ada siapa? Ada ini beliau. Imam Zanjani. Oke. Itu sekedar ya daripada ta'rif daripada beliau. Kemudian
karangan beliau juga lumayan banyak ya, karena beliau seorang faqih juga beliau seorang adib ya, seorang lugawi juga. Nah, salah satu kitab yang masyhur yang ada di Baina Aidina itu adalah lugahnya itu Tasriful Izzi. Nah, Izzi itu dinisbahkan ke beliau karena lakopnya beliau itu Izzuddin atau Izzul Millah, jadi dinamakan Tasriful Izzi. Oke. Kemudian manzilah daripada kitab ini ya, kitab Tasriful Izzi ini itu sama seperti Jurumiyah. Ya, posisinya dia itu sama seperti apa? Jurumiyah. Jadi ibaratnya Jurumiyah itu adalah muqaddimah untuk masuk ke ilmu nahwu. Nah, ini juga muqaddimah untuk masuk ke ilmu sorof atau tasrif itu. Jadi manzilatu hadzal kitab ka manzilati ilmin nahwi fil muqaddimah. Ya, tapi sebagai muqaddimah. Ya, bukan tapi ini sebagai jalan gitu, untuk kalian mau memperdalami ilmu sorof. Jadi kalau kamu mau belajar ilmu sorof secara bertahap, maka lewati Al-Izzi. Lalu bagaimana dengan matan bina? Ya, matan bina ini kan buat mubtadi banget nih gitu. Kalau kalian kan kita kan mubtadi aja gitu. Nah, ada mubtadi banget gitu, benar-benar polos gitu, nggak tahu sama sekali. Tapi matan bina itu tuh isinya tuh fiil semua. Ya, isinya apa? Tentang bina wazan fiil semua, nggak ada isi. Tapi kalau di matan Tasrif Izzi ini, yaitu isinya ada fiil, ada juga isim. Ya, tapi kebanyakan itu fiil. Kenapa kok kebanyakan fiil? Karena memang pusat atau goliban dalam pembahasan sorof itu fokusnya kemana? Ke fiil. Karena kasusnya banyaknya ada di fiil ini. Ya, contohnya tadi itu perubahan-perubahan kayak gitu, seperti istobaro, itoroba, ya, dasa. Oke, itu terkait daripada kitab Tasriful Izzi. Nah, karena salah satu ciri-ciri matan itu diterima oleh kalangan ulama itu banyak yang mensyarat. Ya, kayak masyhur seperti Jurumiyah. Berarti kan itu diterima. Aqbala alaihi ulama. Itu banyak ulama pada menerima. Nah, salah satu syarah yang paling masyhur itu yang kita kenal itu ada syarahnya siapa? Syarahnya Syekh Ali Al-Qari. Ya, Syekh Ali Al-Qari. Kemudian ada syarah Syekh Sa'duddin Taftazani. Ini karya pertamanya Syekh Sa'duddin Taftazani itu ini. Syarah Tasriful Izzi. Ya, di dalam kitab Syajaratud Dahab fi akhbaril minad dahab itu punya punya Syekh Imaduddin, itu kan sejarah ya. Itu beliau bilang jadi Syekh Sa'duddin Taftazani ngarang ini tuh umur 16 tahun. Ada yang umur 16 tahun, kita ngapain ya? Ya, Mobile Legend. Ya, udah sampai mana? 16 tahun udah sampai mitik. Ya, immortal. Nah, itu beliau umur 16 tahun ngarang ini. Karya pertama beliau. Ya, Syekh Sa'duddin Taftazani. Makanya kalau baca kitab ini yang ada di tangan saya ini, syarahnya Syekh Sa'duddin Taftazani. Kalau kita baca kitab ini, kita tuh lagi belajar sama bocah 16 tahun. Ya, sama bocah 16 tahun, sama orang yang umurnya 16 tahun. Kemudian diceritakan bahwasannya dulu Syekh Sa'duddin itu kan gurunya Adududdin Al-Igi. Ya, kita bilangnya Egi gitu ya. Al-Igi. Nah, jadi itu kalau kata beliau, dari semua banyak muridnya Syekh Adududdin Al-Igi, yang paling lemot itu Sa'duddin Taftazani. Paling lemot itu, susah paham pelajar itu Syekh Sa'duddin Taftazani. Sehingga pada suatu ketika Syekh Sa'duddin Taftazani itu setiap belajar sama Adududdin Al-Igi, beliau pulang langsung murojaah. Dan ketika lagi murojaah yang kesekian kalinya, belum dipanggil sama temennya. Siapa di sini yang teman lagi belajar tapi dia ngajakin main mulu? Ada nggak? Oh ya, main yuk gitu. Main satu nih gitu. Nah, dipanggil tapi Syekh Sa'duddin bilang nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau, saya mau murojaah gitu. Waktu saya nggak mau kebuang sia-sia. Pertama. Terus kedua, Syekh Sa'duddin, ayo main, ada yang manggil kamu gitu. Enggak, saya nggak mau. Terus yang ketiga dipanggil lagi, oh ya Syekh Sa'duddin gitu. Ayo main,
keluar, kamu lagi dipanggil sama sosok yang mulia. Penasaran beliau, ternyata pas dilongok tiba-tiba itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panggil beliau gitu, langsung. Nah, kira ditegur lah sama Nabi, kok kamu saya panggilin kagak nyaut-nyaut, songong juga gitu, enggak ngomong kayak gitu, songong juga gitu, enggak. Apa namanya? Nah, kamu saya panggil kagak kesini-sini gitu. Langsung kata Syekh Saduddin, Rasulullah kamu tahu sendiri saya mah bodoh gitu. Karena saya bodoh, saya mau murojaah, saya nggak mau kayak teman-teman saya yang lain yang pada main kayak gitu. Jadi saya mau belajar. Akhirnya di suatu kisah ceritakan di dalam riwayat beliau itu disuruh makan, kemudian diludahi mulutnya. Ya senang ya diludahi kayak gitu. Kalau teman kagak, songong banget kita diludahi gitu ya. Nah dari situlah beliau jadi pakar gitu, jadi hebat. Dari situ beliau apa yang beliau pelajari itu semuanya masuk ya, jadi cerdas. Nah itulah hasil daripada upaya dan sungguh-sungguhnya beliau. Jadi jangan kira Syekh Saduddin ini pintar ya. Jadi kadang taufik Allah itu butuh ada namanya usaha gitu, effort ya. Sebesar apa effort ente ya sebesar itu pula hasil yang ente dapat gitu. Kalau kecil effortnya ya udah Allah alam tuh dah. Oke. Itu Syekh Saduddin Taftazani. Kemudian muridnya juga ngarang. Muridnya namanya Syekh Said Syarif Al-Jurjani gitu ya, Syekh Said Syarif Al-Jurjani. Nah itu muridnya ini Syekh Saduddin Taftazani. Meskipun Syekh Said Syarif ini juga ada beberapa beliau beda pendapat dengan syekhnya gitu, dengan gurunya itu Saduddin Taftazani ya di beberapa. Nah tapi kalau mau baca urutan itu Syekh Ali Al-Qari dulu. Syekh Ali Al-Qari mau baca yang pertama karena itu lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih gampang dipahami. Itu Syekh Ali Al-Qari. Dan juga di situ ada diselipin isyarat-isyarat tasawufnya. Itu ada tasawuf. Biasanya di akhir-akhir pembahasan tuh diselipin tuh. Apa? Tasawuf isyaratun latifah kalau kata beliau. Makanya itu ada daqiqah itu nama isyaratun latifah. Nah itu tuh ada isyarat-isyarat tasawuf yang maksudnya. Ya, nanti akan kita coba bahas di mana isyarat tasawuf, nanti coba kita singgung kalau kita sudah masuk kitabnya, oke? Nah ini makanya kitab yang cocok buat mubtadi ya untuk masuk ke dalam ilmu shorof ke langkah selanjutnya. Baik, oke. Kemudian kita akan masuk ke ta'rif shorof. Tadi kan ada yang nazori, ada juga yang amali. Gitu. Ta'rif yang amali itu beliau terapkan dan beliau cantumkan di dalam kitabnya Matan Tasrif Al-Izzi. Oke. Baik, kita baca ya. Kalau Syekh Saduddin Taftazani dan Syekh Syarif Jurjani itu tuh tarifnya banyak, nanti syarahnya banyak ada mantik-mantiknya, falsafah-falsafahnya. Dan juga ada beberapa perdebatan Basroh dan juga Kufahnya. Ya, kalau kalian baca Syekh Syarif juga seperti itu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'lam anna tasrifa fil lughah at-taghyir wa fis sina'ati tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Oke. Itu ta'rif daripada apa? Daripada ilmu tasrif secara amali atau samrohnya ya, buah daripada kamu mempelajari sorof, kamu bisa tahwil aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Oke. Ini saya hapus ya. Oke. Baik. Apa? Kita masih satu pertemuan, jangan foto dulu. Oh, foto ininya. Oke, siap. Laporan diterima. Siap. Mau siap? Ya. Ini saya aja kepedean yang mohon maaf. Udah. Oke.
kita coba langsung masuk ke at-tasrif ke dalam kitab pembahasan kitab yang sudah ada di kitabnya ya. At-tasrif fil lughah at-taghyir. Ya, sekarang fis sina'ah. Oke, secara sina'ah atau secara istilah dia adalah tasrif itu secara lughah at-taghyir, taghyir atau berubah, ya, berubah. Tasrifur riyah berarti apa? Berubahnya angin, kayak gitu. Tasrifur riyah. Cuman memang kalau sorof juga sama artinya berubah. Tapi kalau tasrif itu berubah, tapi berubahnya berubah banget, gitu. Perubahan itu sangat intens, banyak banget perubahan. Makanya tasorrufatin katsira. Jadi kalau sorof tasorrufatun, kalau tasrif tasorrufatun katsira, gitu. Nah, itulah alasan mutaqaddimin kenapa menamakannya ilmu tasrif. Kenapa? Likasroti tasorrufati, karena banyak banget perubahan yang ada di dalam sorof, di dalam tasrif. Itu kalau mutaqaddimin, oke? Makanya alasan itu ilatu tasmiyah tasrif ya. Karena banyaknya perubahan. Makanya untuk lil mubalaghah. Kemudian secara sina atau secara istilah, tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Dia itu adalah tahwilul aslil wahid, ya, perpindahan asal yang satu, ya, menuju ke berbagai macam-macam bentuk. Itu untuk apa? Untuk membentuk makna yang diinginkan. Itu yang dimana makna yang diinginkan itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa? Bihadil amsilah mukhtalifah, seperti itu. Nah, itu makna umumnya. Oke. Sekarang kita masuk ke al-aslul wahid dulu. Al-aslul wahid, ya. Al-aslul wahid di sini salah satu salah satu ciri-ciri matan muqtadi itu biasanya nggak ada khilaf di dalamnya. Dia itu lebih mencari hal gambaran umum aja. Itu matan muqtadi, nggak ada khilaf sama sekali. Nah, cuman ini kita bedah dulu ya. Maksud daripada al-aslul wahid di sini. Aslul wahid itu kan akar kata, gitu. Aslul wahid itu akar kata. Kalau menurut menurut Basrah, aslul wahid itu adalah al-masdar. Masdar. Indal Basrah. Indal Basrah. Oke. Tapi kalau menurut Kufah, aslul wahid itu adalah al-fi'lu. Indal Kufah. Oke. Nah, kenapa aslul wahid menurut Basrah itu masdar? Ya, indal Basrah itu masdar, sedangkan menurut Kufah itu aslul wahid itu fi'il. Gitu. Nah, pertama, dalil daripada masdar itu menjadikan menjadikan itu menjadi aslul wahid menurut Basrah, dalilnya adalah karena di dalam makna masdar, ya, di dalam makna masdar itu hanya terdiri satu makna, itu hadas. Udah, nggak ada tambahan lagi. Ya, sedangkan di dalam fi'il ternyata ada tambahan.
hadas dan zaman itu. Kalau seandainya masdar bukan menjadi asal kata, harusnya dia ada makna selain hadas. Tapi buktinya apa? Buktinya dia cuma hadas doang. Seperti isim fa'il. Isim fa'il kan ada makna lain. Ada hadas, yaitu qaimun, contoh. Ada makna qiyam, hadas ya kan. Kemudian ada makna apa? Makna dzat, orang yang berdirinya, pelakunya. Berarti di sini kita lihat, oh isim fa'il bukan apa? Bukan asal kata gitu, atau aslul wahid, karena ada tambahannya. Isim maf'ul juga seperti itu, ada wuqu' alainya. Itu apa namanya, madrub, ada dorb, ada wuqu' ala dorb. Itu orang yang dipukulnya. Nah, di sini bukan aslul wahid. Nah, berarti kata Basrah di sini jelas bahwasanya asal kata itu adalah masdar. Gitu. Bukan apa al-fi'lu. Selesai. Itu dalil satu itu kuat, udah bisa ngebantah beberapa dalil Kufah. Oke, kemudian asal yang kedua menurut Kufah, asal dari sebuah kata itu adalah fi'il. Gitu. Asal dari sebuah kata itu adalah fi'il. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama dia berlandaskan ya al-masdaru ya'tallu bi'tilali al-fi'l. Oke. Wa yasihhu bi sihhati al-fi'l. Oke, ini dalilnya. Pertama, bahwa masdar itu dia kena ilat disebabkan apa? Disebabkan fiilnya kena ilat juga. Gitu. Kemudian masdarnya sahih disebabkan oleh siapa? Disebabkan fiilnya itu sahih. Kayak gitu. Nah, karena itulah apa namanya? Kufah mengatakan berarti fiil itu adalah aslul wahid. Seperti itu. Kalau Basrah melihat ke maknanya, kalau Kufah melihat ke bangunan katanya. Jelas ya? Nah itu. Karena kalau Kufah melihat, oh enggak, masdar itu maknanya hadas doang. Kayak gitu. Sedangkan Kufah melihatnya bukan ke maknanya, tapi melihat ke bangunannya. Ini kalau kita lihat bangunannya kok masdar dia apa? Ketika dia fi'il kena ilat, dia juga kena ilat. Contohnya apa? Contohnya qiyam. Ya, masdar qiyam. Ilat kan? Ada ya-nya. Fi'ilnya apa? Qoma. Ya, sama-sama ada ilat. Kayak gitu. Yang sahih contohnya apa? Ya banyak kalau sahih. Contohnya madda yamudu maddan, atau nasoro yang suruh nasran sahih. Penyebabnya apa dia bisa sahih? Penyebabnya ada nasoro karena dia sahih. Seperti itu. Ya. Oke. Berarti dia mengatakan bahwasanya ya masdar itu menjadi fi'il itu menjadi aslul wahid disebabkan karena dia terkena ilat, disebabkan fi'ilnya juga kena ilat. Gitu. Jadi dia ilatnya itu ngikutin fi'ilnya, sahihnya juga ngikutin fi'ilnya. Gitu. Kemudian yang kedua, alasannya Kufah ini adalah karena fi'il itu menjadi amil. Al-fi'lu amilun. Ya. Sedangkan wal masdaru ma'mulun. Masdar juga apa? Ma'mul. Wal amilu muqaddamun 'alal ma'mul. Amil itu didahulukan daripada ma'mul. Nah, ini alasan yang kedua. Seperti itu. Ini dua alasan ini tapi dibantah sama siapa? Sama orang-orang Kufah. Sama orang Basrah, sama orang Kufah. Saya dibantah pendapatnya sendiri ya, menjatuhin harga dirinya itu mah. Wal masdaru ma'mulun. Oke. Nah, kita masuk ke sini dulu. Masdar itu menjadi fi'il itu menjadi asal daripada sebuah kata. Disebabkan oleh ngikutin fi'il. Nah, sekarang kita masuk ke orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat ini. Dengan alat dalil pertama ini dibantah bahwasanya oke, benar, semua sepakat masdar itu kena ilat disebabkan oleh fiilnya, oleh fiilnya. Tapi bukan berarti dia itu kita taruh di akhir.
orang yang muncul di awal, ya orang yang muncul di awal nggak mesti dia itu apa? Nggak mesti dia itu terkena sifat sesuatu lebih dulu gitu. Bisa jadi apa? Bisa jadi lebih akhir. Taruhlah ada seorang keluarga punya 2 anak gitu. Lalu anak yang kedua tiba-tiba udah dibeliin apa? Udah dibeliin HP iPhone 17 sekarang gitu ya. Contohnya. Harusnya kan anak pertama dulu. Ya, anak pertama dulu yang dikasih apa? iPhone 17. Karena kenapa? Karena dia pertama lebih dulu. Kedua siapa tahu dia lebih butuh. Kayak gitu. Nah, tapi kan yang namanya apa namanya? Yang namanya orang tua, ya, keluarga, sah-sah aja nggak ngasih kayak gitu. Sah-sah aja. Jadi keberadaan sesuatu nggak menjamin dia itu selalu diberikan sifatnya lebih dulu atau sesuatunya lebih dulu. Itu bantahannya Syekh Saduddin dan juga bantahannya Syekh Syarif Jurjani. Itu apa namanya terhadap fiil yang dalil yang pertama. Kemudian yang kedua contohnya, karena misalnya nggak selamanya dia itu terkena ilah, nggak selamanya jadi asal. Contoh, saya kasih lagi contoh kalau di sorof nih. Contoh aidu. Nggak nyatra. Contoh misalnya nih, ada kata aidu. Aduh, nggak nyata lagi. Cari terus pokoknya nyata. Aidu, naidu, ya, yaidu, taidu, ya, aidu, naidu, yaidu, taidu, taidu, udah selesai. Kemudian di sini ada yaidu. Sekarang pertanyaannya gini, apakah aidu, naidu, taidu ini asal katanya yaidu? Asal katanya yang itu bukan kan? Tapi dia kan sama-sama kena ilat, kayak gitu ya. Nah, sama-sama kena ilat nggak menjamin dia itu apa? Nggak menjamin dia itu asal kata, kayak gitu. Jelas ya? Sampai sini itu bantahan keduanya. Kalau tadi bantahan pertamanya itu lewat logika. Kalau bantahan keduanya lewat ini teori sorof. Lah buktinya ini aidu, naidu, taidu apa namanya? Sama-sama kena ilat, tapi asal katanya bukan yaidu. Tetap asal katanya apa? Wadan gitu. Ya, jelas. Oke. Itu yang pertama, bantahan yang pertama. Kemudian yang kedua, al-fi'lu 'amilun wal masdaru ma'mulun. Ya. Oke, benar. Memang apa namanya? Al-fi'lu 'amilun wal masdaru ma'mulun. Masdar itu menjadi ma'mul. Kayak gitu. Tapi enggak selamanya amil itu kita jadikan asal kata. Kayak gitu. Contoh, fiil itu menjadi fiil dan huruf menjadi amil daripada isim. Apakah huruf kita jadikan asal kata? Enggak. Kayak gitu dalam nahwu. Enggak juga. Ya, akhirnya apa namanya? Orang-orang Kufah ini di bantahannya pendapatnya lemah gitu. Terbantahkan oleh orang-orang Basra. Selesai ya. Itu yang pertama daripada al-aslul wahid. Oke. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke makna tahwil gitu. Fi sina'ati tahwil. Tahwil itu maknanya makdirotannya al-wahid ya, wahid itu ada wahid, ada al-ahad. Kalau secara lughah wahid itu apa namanya? Huwa liman la yusyarikuhu syai'un fidzat itu wahid. Kalau ahad itu huwa liman la yusyarikuhu syai'un fis sifat. Gitu. Ini kaidah lugawiyah aja. Jadi kalau wahid itu adalah dia nggak ada sesuatu yang menyamai dia dalam zat. Kayak gitu. Ahad itu nggak ada yang menyamai dia dari sifat. Kayak gitu.
apa namanya, wahidun ahad berarti zat dan sifat, hakada. Seperti itu faidah lugawiyah, apa namanya, yang bisa kalian temukan di beberapa kamus atau mu'jam. Oke. Hanya al aslul wahid berarti al aslu ad-dat gitu, al aslu fid-dat. Tapi ini faidah lugat, meskipun ada yang mengatakan wahid dan ahad itu sama aja gitu. Dia wahid bisa syai'un fid-dat was sifat, ahad juga sama fi sifat wa dat. Oke. Nah, kemudian al aslul wahid, tahwil. Sekarang kita masuk ke at-tahwil. Tahwil ya. Tahwil itu maknanya al-intiqal. Maknanya itu al-intiqal min maudhi'in ila maudhi'in akhar. Ya, jadi tahwil itu dia adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan taghyir. Kenapa di sini pakai ibarahnya tahwil bukan dengan taghyir? Karena tahwil itu khusus ya untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal min halin ila halin ukhra. Sedangkan taghyir di luar dari itu, lebih umum dari itu. Dia bisa berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindahnya di tempat itu juga. Contoh mobil. Ada mobil di bengkel, mobilnya di situ juga tuh. Ya, kita cat warnanya jadi warna jadi warna merah kayak gitu, atau jadi warna pink. Itu berubah nggak? Berubah, tapi mobilnya kan nggak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetap di situ mobilnya. Ya. Nah, kalau tahwil itu beda. Tahwil itu pindah, mobil ini pindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Kayak gitu. Itu namanya tahwil. Makanya kenapa yang dipilih tahwil? Karena dalam sorof itu ada namanya perubahan itu berpindah dari koma ke yakumu. Itu namanya intiqal tuh. Min qiyam min koma ila yakumu, min yakumu ila qiyam. Itu kan min maudhi'in ila maudhi', dari satu tempat ke tempat yang lain, dari madhi ke mudhari', ke masdar, ke apa? Ke isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan dan isim alat. Itu pindah tuh tempat-tempatnya. Ya. Kalau taghyir nggak kayak gitu. Taghyir itu nggak mesti harus di tempat itu, tapi apa? Dia bisa di tempat, bisa berubah juga. Seperti itu. Oke? Jadi taghyir itu lebih umum daripada tahwil. Sedangkan tahwil itu khasun bil intiqal min maudhi'in ila maudhi'in akhar. Nah, itu tahwil. Oke. Tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin. Oke, lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Oke. Nah, ila amsilatin. Amsilah ya, di sini amsilah Oke, amsilah di sini maknanya abniyah. Ila abniyah. Bukan contoh-contoh ya. Ila abniyah. Kalau Syekh Saduddin nafsirnya itu abniyah. Abniyatin mukhtalifah. Kebangunan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Ya. Ila amsilatin ay abniyatin mukhtalifah. Nah, baru nih abniyah tadi yang saya katakan, dia bisa bermakna sighoh, bisa bermakna wazan ya, atau bisa bermakna hay'ah, atau bisa bermakna albina, bina, bangunan. Kulluha bima'nan wahid, semuanya itu satu makna. Ila amsilatin ay ila siyadin mukhtalifah, ila auzanin mukhtalifah, ila hayatin mukhtalifah ya, dan seterusnya. Amsilatin mukhtalifatin ya, ada dan seterusnya. Lima'anin maksudatin ya. Jadi ila ini ta'alluqnya kemana? Ke tahwil.
Jadi perpindahan asal kata ini dipindahkan menuju gitu. Nah, kemudian tujuan bangunan itu dirubah-rubah, tujuannya apa? Tujuannya itu lima'anin ay li ajli gitu. Li ajli. Ini lamnya ini lila illah. Ilat, alasannya kenapa? Kenapa kok harus dipindahin gitu? Alasannya karena untuk mencapai makna-makna yang diinginkan, kayak gitu. Makna-makna yang diinginkan, maksudatin, ya. Makna yang diinginkan, yang dimana makna yang diinginkan itu hiya, ini hiya, kembali ke ma'anil maksudah. Makna yang diinginkan itu nggak akan bisa dicapai kecuali dengan apa? Dengan amsilah atau abniyah mukhtalifah ini, kayak gitu. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya. Oke, selesai. Ini daripada ta'arif ilmu tasrif, tapi dari segi apa? Al-amalinya. Kemudian itu fissina'ah, ya. Makna sina'ah itu apa sih? Sina'ah itu namanya ahlul fan, ya, ahlul fan. Sebenarnya sina'ah itu asal ittifaqu ahlul jama'ati ala hada asyai'. Jadi kesepakatan seorang pakar bahwa ini kita namakan untuk ini. Kenapa? Lima bainahuma munasabah gitu. Nah, saya tulis deh. Sina'ah itu ittifaqu ahlil jama'ati atau ahlil fan, ahlil jamaah atau ahlil fan ala anna hada syai' li hada syai' lima bainahuma munasabah. Ya, oke, ini kesepakatan para pakar bahwa sesuatu ini untuk ini gitu, karena keduanya itu memiliki munasabah. Contohnya, kata tasrif itu diperuntukkan untuk ilmu tasrif, untuk ilmu ini. Kenapa? Karena ada munasabah antara makna lugawinya dengan ilmunya. Munasabahnya apa? Munasabahnya itu adalah apa? Sama-sama ada tahwil di situ. Karena di dalam sorof ada tahwil. Ya udah deh, makna bahasa ini kita masukkan ke untuk ilmu ini. Nah, itu namanya fis sina'ah. Ada kesepakatan kayak gitu. Kenapa nggak langsung pakai fil istilah? Karena ada beberapa kata istilah nggak sesuai dengan makna lugo. Ya, jelas ya. Apa namanya? Kira-kira seperti itu. Makanya dinamakan langsung fis sina'ah, nggak fil istilah langsung. Karena itu tadi, kalau istilah ada beberapa istilah nggak sesuai dengan bahasa yang ada, dengan mana aslinya, seperti itu. Makanya langsung ke fis sina'ah, belum nggak bilang ke fil istilah. Oke. Dan selanjutnya, oke, fis sina'ah tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Nah, di sini sekarang kita lihat. Ini saya di sini ya. Di sini kita lihat. Taruhlah apa namanya? Di sini ada asal kata. Misalnya kita ngikutin Basroh ya. Asal kata itu ada al-masdar. Ada masdar. Kemudian di bawahnya ada akar-akarnya. Ya, ada akar-akarnya. Ada siapa aja? Ada fi'il. Ya. Kemudian ada apa? Ada isim fa'il. Ada isim maf'ul. Ada apa lagi? Amar. Ada nahi. Ada isim makan, zaman, dan juga alat. Oke. Masdar, fi'il, ya fi'ilnya bisa madhi, mudhari.
Maldi, mudhari'. Oke. Nah, di sini nih para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk ke acara selanjutnya itu mau'izah hasanah. Dah, lanjut. Ini agak garing ya. Jadi apa namanya? Soalnya sepi banget. Saya nggak biasa sama suasana sepi. Al-masdar fi'lun. Ada madi, ada mudhari'. Kayak gitu. Madi, mudhari', kemudian ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Nah, pertanyaannya nih. Contoh, misalnya di sini ada qiyam, lafaz qiyam nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kemudian di sini apa? Fi'il madinya koma. Ini yakumu. Sini koma. Oke. Iya, apa koma? Ya koma itu akar katanya apa? Aslul wahid adalah qiyam. Kayak gitu. Sekarang isim fa'il. Ada qaimun. Ada juga dia nggak punya isim maf'ul ya. Doroba deh, dorbun. Sini ada doroba, yadribu, dorib, madrub. Oke, madrub dan seterusnya. Idrib, latadrib. Semua yang ada di qaim, yang ada di sini, isim fa'il, dorib, madrub, itu terkandung kata kerja. Ya enggak? Dorib, kata kerja, dorib. Ada di sini namanya fi'il, pekerjaan gitu. Artinya semua yang dilakukan oleh kita kan berarti ada unsur apa? Unsur pekerjaannya. Intinya di sini ada zat. Di sini ada zat. Seperti itu. Kemudian di sini ada fi'ilnya, yaitu doroba. Ya, doroba. Tahu dari mana di sini ada fi'ilnya? Karena seorang itu melakukan pekerjaan memukul. Berarti seakan-akan dorib dan madrub itu asal katanya bukan dorbun, tapi apa? Tapi doroba, tapi fi'il gitu. Asal katanya fi'il, bukan masdar. Karena di sini di dorib sama madrub terkandung kata kerja, dan juga isim fa'il dan isim maf'ul terkandung ada namanya zaman di situ. Ada apa? Ada namanya zaman, waktu. Zaman dan waktu itu adanya di fi'il, bukan di masdar. Gitu. Doribun, ada orang memukul. Nah, misalnya apakah pukulan itu terjadi? Iya, sudah terjadi. Gitu. Berarti itu fi'il apa masdar? Fi'il, karena ada waktunya di situ. Ya enggak? Apakah pukulan itu sudah terjadi? Belum, tapi akan terjadi gitu. Ya, misalnya dia mau dipukul nih, gitu. Itu udah pasti. Berarti kan apa? Ada zamannya di situ, istiqbal. Ya, itu atau sekarang lagi dipukul. Berarti isim fa'il dan isim maf'ul itu masuknya ke fi'il. Asal katanya apa? Fi'il, bukan masdar. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu pertanyaannya adalah apakah masdar ini asal katanya fi'il apakah fi'il madhi ini fi'il ini asal katanya masdar, kemudian sisanya itu asal katanya fi'il. Itu pertanyaan seperti itu. Saya ulangi, apakah fi'il ini asal katanya masdar, kemudian isim fa'il sampai isim alat itu asal katanya bukan masdar, tapi fi'il. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan di kalangan orang-orang Basra. Orang-orang Basra. Yang pertama mengatakan, ini saya jelasin pelan-pelan. Yang pertama mengatakan bahwa asal kata itu tetap masdar. Ya. Berarti di sini kita lihat, menurut pendapat aslul wahid itu tetap masdar. Nah, asal katanya itu bisa dengan bil mubasyarah atau yang kedua dengan bil wasithah. Bil wasithah.
Berarti masdar ini ada yang aslul wahid ini bisa dengan mubasyarah langsung, artinya dia ini langsung ke aslul wahid ini asal katanya. Ada yang dengan bil wasitoh, artinya asal katanya itu lewat sini dulu, baru ke sini. Kayak gitu, baru ke asal kata aslinya. Contohnya misalnya apa namanya? Di sini doroba, asal katanya langsung dorbun, langsung ke masdar. Nah ini namanya mubasyarah. Jadi fi'il asal katanya langsung ke masdar. Seperti itu. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul amr nahi, isim makan, isim atau zaman dan isim alat itu asal katanya tetap masdar, tapi bil wasitoh. Lewat fi'il dulu baru ke masdar. Seperti itu ya. Itu kalian nanti kalau baca syarahnya Syekh Sa'duddin Taftazani kayak gitu. Ada apa namanya? Bil wasitoh. Nanti ada, beliau kan banyak tuh fa'in qila, itu namanya i'tirad. Syubhat. Nah itu jawabannya sudah kita jelaskan. Bil wasitoh namanya. Jadi ada bil wasitohnya itu lewat fi'il dulu baru lewat masdar. Kenapa kok bisa lewat fi'il dulu? Tadi sudah dijelaskan. Karena semuanya ini terkandung kata kerja. Kata kerja yang dimana ada waktu, tempat dan zamannya. Itu semua ada di fi'il, nggak ada di masdar. Seperti itu. Maka lewat fi'il dulu baru lewat masdar. Makanya dorib ini asal katanya apa? Doroba asal katanya apa? Masdar. Berarti karena isim fa'il ini asal katanya doroba, kemudian doroba asal katanya masdar, isim fa'il asal katanya masdar, tapi lewat perantara. Gambarannya seperti pohon. Pohon ada akar, ada batang, kemudian batang ada ranting. Nah, batang itulah fi'il karena dia langsung ke akar. Ranting itu adalah apa? Adalah isim fa'il, isim maf'ul. Karena dia nggak langsung ke akar, tapi dia terbit dari mana? Dari batang. Kayak gitu ya, ranting itu. Jelas ya? Oke, gambaran seperti itu. Oke, kemudian itu tentang al-aslul wahid. Selesai. Ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudah. Nah ini amsilah mukhtalifahnya itu seperti tadi, dari masdar ke fi'il madhi, mudhari', isim fa'il, maf'ul, amr, nahi, isim makan, zaman, isim alat. Untuk makna yang diinginkan. Kalau maknanya menunjukkan masa lampau, berarti perubahannya dari masdar ke fi'il madhi. Kalau mau yang hal atau istiqbal ke mudhari'. Kalau mau ada zatnya yang melakukan wuqu'u minhu, maka itu isim fa'il. Kalau mau wuqu'u alaihi, ada objek yang disasarkan, maka ubahnya ke isim maf'ul. Kalau mau ada perintah, maka itu amr. Kalau mau ada larangan, maka itu nahi. Kalau mau menunjukkan itu sebuah tempat atau sebuah waktu, itu isim makan dan zaman. Kalau mau menunjukkan itu alat, madrib, ya berarti bisa tongkat, alat untuk memukul, itu bisa isim alat. Seperti itu. Jelas, ada pertanyaan? Berarti kita ngikut ke Basrah. Ente maunya ikut mana? Iya. Maunya ikut mana? Terserah. Ente mau bela Kufah? Basrah aja lah ya. Yang aman-aman aja lah gitu. Oke, apa namanya? Mukhtalifah lima'anin maksudah. Kemudian di sini ada sebuah faidah. Oke. Contoh, apa namanya? Di sini ada kayu, ya ada kayu. Misalnya kamu namanya siapa? Hah? Nuril apa Andre? Nuril Andre namanya. Iya. Nuril, ente dikasih modal kayu untuk membuat sesuatu. Nah kira-kira ketika ente dikasih kayu, ente mau buat apa? Apa? Tongkat. Nah oke, buat tongkat. Ente buat tongkat tujuannya untuk apa? Mopong badan. Pemuda jumbo kita ini ya. Oke, berarti si Nuril dikasih kayu, bikin tongkat untuk pemopang badan, kayak gitu. Nah, kayu itu adalah bahannya, ya. Itu dalam bahasa Arab namanya madiyah. Kemudian dia bikin tongkat, ya, bikin tongkat itu namanya surah.
Dia udah menggambarkan tuh bahwasanya dalam kayu itu ada, dia ingin bikin tongkat. Oke. Kemudian juga ada namanya pelaku. Nah, pelakunya ente nih, atau fa'iliyah. Ya, fa'iliyah. Kemudian ente punya tujuan tuh, bikin tongkat itu buat apa? Itu namanya ghoiyah. Ghoiyah. Ya. Nah, ini dalam ilmu ta'rifah, dalam ilmu logika ini dinamakan dengan al-ilalul arba'. Al-ilalul arba'. Ya. Alasan-alasan yang 4 gitu. Nah, ada apa aja? Ada madiyah, surah, fa'iliyah, sama ghoiyah. Kalau dalam ta'rif ada mencakup 4 ilat ini, itu ahsanut ta'rifat. Itu ta'rifnya sangat bagus, bukan bagus tapi sangat bagus. Nah, sekarang kita lihat apakah di dalam ta'rif tasrif ini yang didefinisikan oleh ulama shorof ada ilalul arba'nya. Sekarang kita lihat madiyahnya ada nggak? Madahnya, bahannya ada. Itu aslul wahid. Madiyah. Ini dia satu. Ini kita punya bahan nih, kita olah, pengen kita ubah, misalnya ubah ke fi'il madi, ya kan? Nah, surahnya ada nggak? Ada. Surahnya ini amsilah mukhtalifah. Jadi ini bahan, satu bahan mau kita olah, kayak tadi kayu, bisa kita olah ke jadi tongkat, bisa jadi bangku, meja, lemari buku, dan seterusnya. Nah itu, jadi aslul wahid kita ubah ke amsilah mukhtalifah, surah. Ya. Nah, kemudian ada fa'iliyahnya enggak? Pelakunya ada nih di tahwil. Tahwil artinya memindahkan. Mungkin nggak aslul wahid itu pindah sendiri? Nggak mungkin ya, serem dong. Nah, tahwil di sini berarti muhawwil. Ya. Sama kayak al-i'rab wa taghyirun. Taghyir di situ apakah kalimat itu berubah sendiri harokatnya atau ada yang mengubah? Ada yang mengubah, atau juga bisa kita manai taghayyur, perubahan. Tahwil bisa kita manai muhawwil, bisa kita manai tahawul. Gitu. Nah, di sini fa'iliyah, muhawwil, ada pelakunya kita misalnya atau pakar-pakar sorof. Ada juga gak ghoiyahnya? Tujuannya? Ada, mana ghoiyahnya? 5 anin maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi tujuan kita mau mengubah ini semua untuk mencapai makna yang diinginkan. Jelas ya? Oke. Dan al-ilalul arba, madiyah, surah, fa'iliyah, ghoiyah. Kalau dalam ta'rif ada 4 ini nih, maka itu ahsanut ta'rifah. Maka itu ta'rifnya bagus. Sangat bagus, bukan bagus, sangat bagus. Oke. Ada pertanyaan? Oke, sekarang terakhir sebelum kita baca kitabnya terakhir. Sekarang apa namanya? Tadi kan yang dimaksud amsilah mukhtalifah ini ya, Bapak Ibu, itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada isim fa'il, ya pokoknya ila fi'il madhi, ila isim fa'il, ila isim maf'ul, ila amr, ila nahi, ila isim makan, ila isim zaman, ila isim alah, ya kan? Itu maksudnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat kalau kita lagi bukunya beliau. Istobaro. Asal katanya apa? Sobaro. Hah? Enggak. Sobaro. Sebelum jadi istobaro. Sobaro. Enggak, ini kan wazannya apa nih wazannya? Ifta'ala. Oke. Berarti kan harus apa? Istabaro. Ya, istabaro. Berarti dari istabaro menuju istobaro. Kenapa kok jadi to? Karena ada takorub. Ya, ada kedekatan huruf makhraj antara to dan so. Contohnya kayak gitu tentang ilatnya misalnya. Jadi dari so, ini kan berarti ada apa? Tahwil loh kan? Ya. Dari aslil wahid nih, dari istabaro, ifta'ala jadi istobaro. Nah, terus lagi misalnya contoh nama
jangan nama deh. Misalnya di sini dasa, ada ayat Al-Quran dasaha, dasaha, dasaha itu asalnya apa? Dasasa, dasasa. Ada berapa sinnya? Tiga. Dan ada tasdid ya, tasdid hitung 2. 3. Kenapa jadi dasaha? Gitu. Berarti kan tahwil itu. Dari aslil wahid, dari dasasa menuju dasaha. Aslil wahid ila. Nah, itu seperti itu semua menandakan bahwasanya tahwil aslil wahid bukan hanya masdar aja aslil wahid di situ. Ya. Menuju bisa tahwilul kalimah, misalnya gitu. Tahwilul kalimah misalnya ila ini. Minas istobaro ila istobaro. Ya, min dasasa ila dasaha. Gitu. Ini kan amsilah juga, mukhtalifah, abniyah juga. Jelas ya, pakai nakirah lagi tuh. Abniyah, bukan pakai ma'rifah. Berarti kan tadulu ala umum. Oke, berarti secara tarif kalau menurut para syurah ya, para syurah yang dimaksud aslul wahid itu masdar. Sa'duddin bilang masdar. Ya, Taftazani, Sayyidi Syarif Jurjani bilang masdar. Tapi nanti ada pentahqiq muhaqqiq, saya lupa namanya. Muhaqqiqnya Sayyidi Syarif Jurjani, ya syarah Sayyidi Syarif Jurjani itu beliau bilang nanti ada sebagian yang mengatakan wal aqrab ya, yang lebih dekat bahwasanya aslul wahid ini jangan kita maknai masdar doang. Kenapa? Karena secara prakteknya shorof itu bukan hanya perubahan di masdar doang, tapi di wazan, dari wazan ke wazan juga. Ya, dari dasar, dari dasaha. Kenapa dari dasasa jadi dasaha? Salah satu alasannya karena ijtima'u sin. Ya, karohatu ijtima'i sinat atau salah sinat. Berkumpulnya 3 sin itu nggak baik dalam Arab. Makanya dibuang 1. Dasaha jadinya. Ai akhfaha, membunyikan. Oke. Istabaro jadi istobaro. Jadi karena ini berat atau tabaud baina shad wa ta. Itu antara shad dan ta jauh, maka diganti dengan to itu karena dekat gitu ya. Oke, maka tahwilul aslil wahid jangan kita mani al khas bil masadir faqat, tapi kita mana ya Pak? Tahwilul kalimah al asliyah ila amsilatin mukhtalifah, perpindahan kalimat yang asli menuju berbagai macam bentuk ai abniyatin mukhtalifah. Jelas ya? Itu faidah wal aqrab. Nah, maka itu wal aqrab. Nanti kalian baca ini matanya aja buat murojaah, silahkan kalian mutolaah, baca juga tadi hasyiah Tadrijul Adani ya, itu punyanya Syekh orang Indonesia, cuma lahirnya di Mekah. Ya Allah, saya lupa. Tadrijul Adani ila qiraati hasyiyati Sa'duddin Taftazani, hasyiah ala Syekh Sa'duddin Taftazani. Oke. Udah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, jadi shorof itu kalau kalian baca tadi al-aslul wahid nggak hanya fokus ke masdar aja, tapi apa? Kalimah al-asliyah. Karena secara prakteknya kita bukan fokus ke masdar, nanti kita akan ke kalimat-kalimat lain juga. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'lam anna tasrifa fil lughah at-taghyiru. Oke. Kalau alima, sekarang kita bedah ya nahwu. Alima itu kalau dia mau maf'ulnya 1, dia harus hissi. Seperti alim tu Zaidan. Ya. Saya tahu Zaid. Itu kan hissi kayak gitu. Tapi kalau dia af'alul qulub, min af'alul qulub, atau dia itu keyakinan, maka maf'ulnya harus 2. Harus 2. Ya, alim tu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, itu maf'ulnya harus 2. Alim tu Muhammadan Rasulullah. Aku yakin Muhammad itu adalah Rasulullah. Alim tu Muhammadan Rasulullah. Nah, di sini i'lam itu min af'alil qulub. Yakinlah kamu.
Kamu harus yakin, ketahuilah anna tasrif. Nah cuman maf'ulnya mana? Dua maf'ulnya itu. Ada yang mau jawab? Dua maf'ulnya? Dua maf'ulnya itu ada di anna tasrifa fil lughah at-taghyiru. Ada di anna. Jadi anna isim dan khobarnya itu sadda masadal maf'ulain. Dia itu menempati dua maf'ul. Itu anna tasrifa fil lughah at-taghyiru. Oke. Secara bahasa itu at-taghyir. Kemudian wafis sina'ah, secara sina'ah yaitu adalah tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Oke. Tahwil itu dia juga harus punya dua maf'ul. Ya, harus punya apa? Dua maf'ul. Maf'ul yang pertama itu aslul wahid itu. Ya, jadi itu idhofatul masdar ilal maf'ul bihi. Ya, mengidhofakan masdar kepada maf'ul bihi-nya. Maf'ul keduanya mana? Maf'ul keduanya itu ila amsilatin mukhtalifah. Jadi ila amsilatin mukhtalifatin jar majrur bi manzilatil maf'ul bihi. Dia jar majrur tapi dia berposisi maf'ul bihi. Seperti itu. Kemudian lima'anin ay li ajli ma'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Lima'anin berarti ini bimanzilatil maf'uli li ajli. Karena huruf jar itu aslinya mansub. Majrur itu aslinya mansub. Itu cuma karena kemasukan huruf jar. Apa namanya? Lima'anin maksudah ay li ajli ma'anin. Nah ini lima'anin ini bimanzilatil maf'uli li ajli. Karena dia bisa berposisi sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul ajli kan apa namanya? Karena kan artinya. Ya, ta'allamtul ilma ibtigha'a. Boleh juga li ibtigha'i. Ya. Lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha, yang dimana makna-makna yang diinginkan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan apa? Dengan amsilah mukhtalifah yang tadi. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, itu kita sudahi ya. Sampai sini tarif. Baik. Alat yang nggak pakai istilah gimana? Tadi, karena ada beberapa kalimat istilah itu tidak sesuai dengan makna asli bahasanya. Karena beberapa istilah tidak sesuai dengan makna asli bahasanya. Contoh kan kayak sholat, itu kan nggak secara keseluruhan tuh samanya. Ya. Kalau ini kan ada benar-benar munasabahnya. Nanti banyak lagi ya. Apa namanya? Beberapa kata istilah itu tidak sesuai dengan nahu. Nahu artinya apa? Seperti bahasa ya. Seperti arah gitu. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Apa namanya? Istilah. Makanya ini diutarakan oleh Sayyidus Syarif Al-Jurjani dalam syarat. Oke, ada lagi? Kalau yang ilal arbah itu kan menentukan istilahnya itu menjadi bagus atau enggaknya ya. Iya. Nah kalau kita pretelin sendiri itu bisa nggak? Pretelin. Maksudnya ini istilahnya bagus atau enggak, kayak kita masukin madhabnya, surahnya dan lain-lainnya itu, atau memang harus lihat dudukannya dari kitab-kitab selain yang lebih tinggi lagi? Maksudnya nanti antum nemu tarif, kemudian antum pretelin. Ya, pretelin ini Di gitu. Nah, kira-kira nih madiyahnya nggak ada nih, surahnya nggak ada nih, misalnya gitu. Iya. Itu boleh antum pretelin. Ini kan kalau pandangan ulama mantik bilang ahsanu ta'rifat. Ta'rif yang paling bagus itu ketika ada ini. Kayak gitu. Kalau nggak ada ini, nggak ada salah satunya misalnya, itu bagus. Tapi kalau lebih bagus ada ini, syumul, ada al-arba yang 4 macam ini, seperti ini. Ya, ibaratnya itu wa ahsanut ta'rifat, ya. Ta'rif yang paling bagus tashtamilu ala al-ilalil arba, ketika dia mencakup ilal yang 4, seperti ini. Ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, tadi udah jelas ya.
Kenapa dinamakan tasrif? Karena untuk mubalaghah. Karena banyaknya perubahan. Perubahan tadi kan bukan hanya di masdar ke semuanya, tapi tadi ini ke sini dan lain-lain sebagainya, dari koma ke koma dan seterusnya dan lagi juga. Oke, perubahannya bukan hanya di sini juga, sorry. Perubahannya juga di musanna, dari mufrad ke musanna terus ke jamak kayak gitu. Itu disorot pembahasannya. Bagaimana perubahan, contoh istofa, ya Mustafa. Bagaimana perubahan musanna Mustafa? Itu kan disorot. Bagaimana jamak Mustafa? Itu disorot. Bagaimana tasgir daripada Fatimah, ya Makkah? Bagaimana tasgir? Bagaimana mansub kalau kita nisbahkan Makkah itu seperti bagaimana caranya? Ya, bagaimana Madinah kalau mau kita nisbahkan ke orang kayak gitu. Nah itu apa disorot kan tahwil juga itu kan. Perpindahan dari Madinah jadi Madani, Makkah jadi Makki. Nah itu ya. Jadi bukan hanya sebatas ini aja, tapi tadi sangat umum tadi tahwilnya. Dan itu semua ada pembahasan disorot. Jadi kalau yang dimaksud oleh musonif itu aslul wahid itu maksudnya adalah masdar, khos bil masdar. Padahal secara tahqiq, secara kenyataannya sorot nggak hanya fokus di masdar, tapi ke yang lain juga gitu pembahasannya. Baik, ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah kita cukupkan pertemuan kali ini. Tsummal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma sholli afdhala sholati ala asyrafil makhluqatika wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Sallallahu alaihi wasallam tasliman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah.